نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم. Aku bapak-bapak, guru, alim ulama, jajar pantai, umumnya jemaah kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beberapa nikmat-Nya, berkat-Nya, sehingga kita dapat hadir berkumpul, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid kita pada kali yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak bosan-bosan pula kita curahkan, kita kirimkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, tak bosan-bosan khatib menghimbau, mengajak kepada kita semuanya, terkhusus untuk diri khatib sendiri, bahawa selalulah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu memperbanyak untuk berzikir kepada Allah dan mengerjakan perintah wajib dari Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di awal tadi khatib sudah bacakan surat Al-An'am ayat yang ke-93. Untuk itu khatib beri tema khutbah yang relatif singkat pada saat kali ini, yaitu bahayanya berbuat zalim.
kita kaji dari awal dulu, apa itu yang dimaksud dengan zalim. Sebab ini kata-katanya itu sudah familiar. Lah ajo awak dana ko alam zalim ko. Zalim itu kata-katanya berasal dari bahasa Arab, yaitu zalama, yang artinya adalah gelap. Kalau zalim sendiri itu artinya aniaya. Dalam Al-Quran juga ditemui dengan kata-kata zulm, az-zulmat, yang artinya juga sama dengan zalim itu, yaitu ia melanggar hak batasnya terhadap dirinya sendiri, ia melanggar hak batasnya terhadap kita sesama manusia, bahkan ia langgar hak batasnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah dan zalim itu. Apa saja contoh-contoh yang zalim itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Contoh zalim itu banyak. Akan tetapi yang akan kita bahas pada saat kali ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu syirik kepada Allah. Iko zalim. Ada jadikan tandingan syirik kepada Allah, sedangkan Allah yang menciptakannya, Allah yang menjadikannya. Kalau itu ingatlah dalam surah Luqman yang ke-32, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Dan ingatlah ketika Luqman mengejek anaknya, ketika Luqman ia sedang mengajari anaknya. Kecil Luqman tu apa-apa kaum muslimin, wahai anakku, jangan engkau sesekali syirik kepada Allah. Kenapa? Karena syirik kepada Allah itu adalah kezaliman yang besar. Kalaulah tahu kita itu adalah syirik kepada Allah, itu adalah kezaliman yang besar, masih kita berbuat zalim jol, maka tunggu sajalah azab yang akan Allah agih kepada orang yang zalim itu. Itu contoh zalim yang pertama. Dan kedua yaitu tinggalkan solat 5 waktu sehari semalam dengan sengaja tinggalkan solat. Alasannya meninggalkan tak dulu. Kata solat masuk. Ayo tahu kata solat masuk. Alasannya meninggalkan solat tak ada. Memang tak niat saja untuk solat. Maka kalau lah tinggalkan solat 5 waktu sehari semalam kau dengan sengaja, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, engkarlah ulangku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah engkarnya kepada Allah, dikatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran dan ke-56, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang engkar, adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab dia dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Kalau sudah Allah yang mengazab, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada satupun pertolongan bagi mereka. Jadi bapak-bapak yang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sesekali tinggalkan solat iko dengan sengaja, tanpa alasan apapun, tanpa alasan yang membuat kita untuk meninggalkan solat ini. Jangan sesekali ditinggalkan. Dan dikuatkan oleh hadis Nabi, al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami antara kami orang kafir itu adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua, jangan sesekali kita tinggalkan salat dengan sengaja. Yang ketiga yaitu ghibah atau bergunjing. Ghibah
Iko adalah penyakit kekinian. Ambo nak ada menyinggung, ambo nak ada niat untuk menyinggung, tetapi ambo hanya beritahu kalau ghibah itu dosanya termasuk dosa yang sangat baik. Kenapa? Pada suatu ketika dalam hadis riwayat Tabrani, ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seberat apakah dosa ghibah itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, "Ghibah itu dosanya lebih berat dari zina." Lalu orang ini bertanya kembali kepada Rasulullah, "Bagaimana bisa begitu ya Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, "Ada lelaki, dia berzina, lalu dia memohon ampun kepada Allah, dia bertaubat dan nasuha kepada Allah, maka taubatnya diterima di sisi Allah. Akan tetapi ada orang yang berghibah, dia memohon ampun kepada Allah, tetapi dia tidak menerima ampunan dari Allah. Kenapa? Karena dia belum meminta maaf kepada orang yang telah ia ghibahkan." Hadis riwayatkan Tabrani. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau contoh-contoh zalim ego, sifat-sifat zalim ego mampu kita jauhi, insya-Allah kita berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Akan tetapi malang tak dapat ditolak, mujur rumah tak dapat diraya. Kita masih lakukan hal-hal yang zalim namanya. Termasuklah dari yang tiga yang kita bahas ini. Banyak contoh-contoh yang zalim lagi. Kalau kita masih kerajokan sifat-sifat yang zalim kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka sesuailah tema kita yang di awal khatib beri tadi, yaitu bahayanya orang-orang yang berbuat zalim. Sebagaimana usul yang telah khatib bacakan di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut. Dan alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya sekiranya engkau diizinkan oleh Allah melihat orang yang zalim itu berada dalam tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dan sedangkan pada saat itu malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Akhriju anfusakum." Hei, keluarkanlah nyawamu. Pada keadaan saat itu kaum muslimin, malaikat menghardik keras orang-orang yang zalim itu. Baru saja malaikat menghardik keras, baru saja malaikat memukul, lalu dicaci oleh malaikat pada ketika itu, "Al-yawma tujzauna 'adzaban hun." Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baitul malinya ketika kita mendaki sifat-sifat yang zalim itu, karena balasannya pun baitu dahsyat, dipukul, dihinakan, dicaci oleh malaikat pada ketika itu. Maka kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya, terkhusus untuk khatib sendiri, marilah kita sama-sama menjauhi sifat-sifat yang zalim itu, sifat-sifat yang merusak itu, sifat-sifat yang aniaya itu. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita terjauh dari sifat-sifat yang zalim itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.